Kadang, cinta bukan datang di waktu yang tepat, dan tak selalu berakhir dengan bahagia. Laras, gadis sederhana yang dipaksa menikah demi melunasi utang keluarganya. Yusuf, juragan kaya, berusia jauh lebih tua, menyimpan luka dan rahasia masa lalu. Dan Dika, lelaki muda yang tanpa sadar, jatuh cinta pada wanita yang ternyata adalah istri ayahnya sendiri. Mereka terikat oleh cinta, tapi juga oleh dosa. Antara pengorbanan dan pengkhianatan, antara darah dan air mata. Sampai akhirnya, mereka harus memilih bertahan dalam cinta terlarang atau menebus segalanya dengan kehilangan. Inilah kisah tentang cinta yang salah arah, tentang rahasia yang menuntut darah, dan tentang penebusan yang datang terlambat. Ayah, kekasihku, sebuah kisah tentang cinta, dosa, dan penebusan. Langit sore itu kelabu, seolah ikut menangis bersama Laras. Hujan turun perlahan, membasahi halaman rumah kayu yang hampir roboh, tempat keluarganya tinggal. Dari dalam kamar sempit, Laras duduk di depan cermin, mengenakan kebaya putih sederhana yang tampak kebesaran di tubuhnya yang mungil. Air matanya jatuh tanpa henti. Hari ini seharusnya jadi hari bahagia, tapi bagi Laras, hari ini adalah hari terburuk dalam hidupnya. Ayah Laras, Pak Rahmat, berdiri di depan pintu kamar dengan wajah penuh rasa bersalah. Laras, ayah tahu kamu nggak mau, tapi tolong nak, ini satu-satunya cara agar kita nggak kehilangan rumah. Suara ayahnya serak, tangannya gemetar memegang tongkat kayu. Laras tak menjawab, ia hanya menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah polos dengan mata yang bengkak, bibir pucat, dan hati yang patah. Ayah, kenapa bukan ayah saja yang kerja lebih keras? Kenapa aku yang harus dijual? Katanya lirih, tapi tajam. Ayah bukan menjual kamu, nak. Ayah cuman ingin kamu selamat. Laras menghela napas panjang, lalu berdiri. Kalau memang ini yang harus kulakukan, aku akan nurut. Tapi, ayah harus tahu, aku nggak akan pernah mencintai laki-laki itu. Di luar, mobil hitam besar berhenti. Dari dalam keluar seorang pria berumur, tegap, berjas rapi, Juragan Yusuf, pemilik perkebunan tebu terbesar di desa itu. Sekaligus, orang yang menanggung semua utang keluarga Laras. Wajahnya keras, matanya tajam, dan senyumnya tidak pernah sampai ke mata. Pernikahan dilangsungkan di rumah Yusuf, megah dan ramai. Namun di balik gemerlap pesta, Laras merasa seperti burung yang dikurung di sangkar emas. Orang-orang berbisik di antara tawa, kasihan si Laras, muda banget udah nikah sama orang tua, tapi setidaknya keluarganya bebas dari utang kan. Laras berjalan pelan di pelaminan, kepalanya menunduk. Ia tidak berani menatap wajah Yusuf yang menua, tapi menatapnya penuh rasa memiliki. Ketika penghulu bertanya, apakah ia bersedia menjadi istri Juragan Yusuf, Laras nyaris tak bisa bersuara. Bibirnya kaku, "Saya bersedia," katanya akhirnya. Meski hatinya menjerit, sorak dan tepuk tangan terdengar. Tapi bagi Laras, suara itu terasa seperti lonceng kematian. Malam itu, Laras duduk di tepi ranjang besar di kamar megah. Dindingnya dihiasi foto-foto Yusuf dan istrinya yang sudah meninggal. Di salah satu foto, ada seorang pemuda berwajah tampan, Dika, anak Yusuf dari pernikahan pertamanya. Yusuf masuk, membawa aroma minuman keras dan parfum mahal. Ia menatap Laras dari ujung kaki sampai kepala. "Mulai malam ini, kamu milikku sepenuhnya," katanya dengan nada yang membuat bulu kuduk Laras berdiri. "Aku sudah bayar mahal untuk bisa punya kamu." Laras menunduk. "Saya bukan barang, Pak." Yusuf tertawa kecil, tapi suaranya tajam. "Kalau bukan barang, lalu apa? Tanpa uangku, keluargamu sudah jadi gelandangan." Laras terdiam. Air matanya jatuh. Yusuf menatapnya lama, lalu memadamkan lampu. Malam itu Laras belajar bahwa pernikahan tanpa cinta adalah penjara yang tak punya kunci. Hari demi hari berlalu, Laras menjalani hidup seperti boneka. Ia banggan pagi, menyiapkan sarapan, dan membantu pelayan membersihkan rumah besar itu. Yusuf sibuk di perkebunan, pulang hanya untuk marah atau menuduhnya yang bukan-bukan. Laras sering duduk di teras belakang, menatap kebun bunga. Di sanalah ia menemukan sedikit ketenangan dari hidup yang berat. Namun, suatu pagi, suara mesin mobil terdengar di halaman. Laras menoleh,
seorang pemuda turun dari mobil hitam. Dengan wajah yang begitu mirip dengan foto di ruang tamu, Dika. Dika tersenyum sopan begitu melihat Laras. "Selamat pagi, Bu." Maksud saya, Mbak Laras ya," katanya agak canggung. Laras tersenyum kaku. "Iya, Mas Dika. Selamat datang. Sudah lama tidak ke rumah." "Ya." Dika tertawa kecil. "Iya, sejak ibu meninggal, saya jarang pulang. Tapi saya nggak nyangka, ayah menikah lagi." Nada suaranya terdengar datar. Tapi matanya memperhatikan Laras dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan, antara heran dan iba. Bagi Dika, Laras terlalu muda untuk disebut ibu tirinya hari-hari berikutnya. Dika mulai sering berbincang dengan Laras. Ia sopan, ramah, dan berbeda jauh dari ayahnya yang kasar. Dika sering membantu Laras di kebun, bahkan tak jarang ikut memasak bersamanya di dapur. "Mas Dika, nanti kalau ayah tahu Mas bantu saya begini, bisa marah loh." "Biar saja, saya cuma pengen bantu, Mbak. Nggak semua hal harus ditakuti." Kalimat itu membuat hati Laras bergetar tanpa alasan. Suatu malam, Yusuf pulang lebih cepat dari biasanya. Ia melihat Laras dan Dika tertawa di dapur. Tatapannya langsung berubah tajam. "Ngapain kalian berdua di sini malam-malam?" Suaranya berat dan menekan. "Saya cuma bantu Mbak Laras masak." "Ya?" jawab Dika santai. "Masak? Laki-laki kok ke dapur segala?" Yusuf menatap Laras dengan penuh curiga. Sejak malam itu, ia mulai memperhatikan jarak-gerik keduanya. Laras merasakan tatapan tajam Yusuf setiap kali mereka makan bersama. Ia mulai takut, tapi juga bingung, karena entah sejak kapan ia menunggu kehadiran Dika setiap hari. Suatu malam, Yusuf datang dalam keadaan mabuk. Ia membuka pintu kamar dengan keras dan menatap Laras dengan mata merah penuh emosi. "Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan sama Dika? Apa maksud Bapak?" "Saya nggak pernah. Jangan bohong." Yusuf menampar meja. Gelas pecah berantakan. "Aku lihat kalian berdua jalan bareng di kebun siang tadi." Laras mencoba menjelaskan, tapi Yusuf keburu menamparnya. Tamparan itu keras, membuat bibir Laras berdarah. Saat itulah Dika masuk, menahan tangan ayahnya. "Ayah, cukup, jangan sakiti dia lagi. Kamu berani melawan ayahmu demi perempuan ini." Suasana hening. Hujan turun deras di luar. Laras terisak di lantai. Dika berdiri di hadapannya, melindunginya. "Dia nggak bersalah, ya. Semua salah paham." Yusuf menatap mereka berdua. Matanya penuh kemarahan dan kebencian. Ia meninggalkan ruangan sambil membanting pintu sekeras mungkin. Dika menoleh ke Laras. "Mbak Laras, mulai sekarang saya nggak akan biarkan siapapun menyakiti kamu lagi." Laras hanya bisa menatapnya. Air mata mengalir deras. Dan di antara tangis dan ketakutan itu, benih cinta yang terlarang mulai tumbuh diam-diam. Pagi itu, udara terasa berat di rumah besar keluarga Yusuf. Sunyi, tapi tegang. Laras masih bisa merasakan panasnya bekas tamparan di pipinya. Ia menatap wajahnya di cermin, bengkak dan lebam. Setiap kali ia menyentuhnya, rasa sakitnya bukan hanya di kulit, tapi juga di hati. Malam tadi, suaminya menuduhnya berselingkuh dengan anak tirinya sendiri. Sesuatu yang bahkan tak pernah terlintas di pikirannya. Sampai Dika melindunginya. Sejak malam itu, Dika menjadi lebih perhatian pada Laras. Ia sering diam-diam menanyakan kabar, menyelipkan obat luka di meja makan, bahkan menggantikan tugas Laras di kebun, agar Laras bisa beristirahat suatu pagi. Dika datang membawa segelas air hangat dan salep. "Ini, buat pipinya. Jangan dibiarkan, nanti infeksi," katanya pelan. Laras menatapnya ragu. "Mas Dika, nanti kalau Bapak lihat, biar saja," potong Dika cepat. "Saya nggak peduli lagi sama kemarahannya." Laras tergiur. Pandangan Dika begitu tulus, tapi juga berbahaya. Ia tahu seharusnya menjaga jarak, tapi perhatian kecil itu membuat hatinya yang hampa perlahan terisi. Namun kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Yusuf mulai bertingkah aneh. Ia pulang lebih awal dari biasanya, mengawasi setiap langkah Laras, bahkan menanyakan siapa saja yang berbicara dengannya. "Kamu tadi di dapur sama siapa?" "Sama Mbok Minah." "Pak, bohong, aku dengar suara laki-laki." Laras terdiam, ketakutan. Yusuf menatapnya tajam, lalu pergi meninggalkan ruangan tanpa bicara lagi. Sejak itu, Laras hidup seperti berjalan di atas duri.
salah sedikit, bisa hancur segalanya. Suatu malam, Laras terbangun karena haus. Ia berjalan ke dapur dengan langkah pelan, agar tidak membangunkan siapapun. Tapi saat menyalakan lampu, ia terkejut melihat Dika sudah ada di sana, sedang meminum air. Keduanya saling menatap, canggung. "Mas Dik, belum tidur?" Dika tersenyum tipis. "Nggak bisa tidur. Sejak malam itu, pikiran saya nggak tenang." Laras menunduk. "Saya minta maaf soal kejadian itu. Semua salah saya. Kalau bukan karena saya, Mas Dika nggak akan dimarahi Bapak." Dika menggeleng. "Jangan salahkan diri sendiri, Mbak. Justru saya bersyukur waktu itu saya ada di sana. Kalau tidak..." Ia berhenti bicara, menatap pipi Laras yang masih tampak memar. "Ayah mungkin akan lebih kejam." Laras menelan ludah, menunduk. "Mas Dik, jangan bicara begitu. Bagaimanapun dia suamiku, dan dia ayahmu." Keheningan mengisi ruang dapur itu. Hanya suara hujan di luar yang menemani. Namun di antara kata-kata yang tak diucapkan, ada perasaan yang tak bisa mereka tolak. Dika akhirnya berkata lirih, "Kalau saja keadaan berbeda, Mbak, saya ingin kamu bahagia. Bukan seperti ini." Kalimat itu menghantam hati Laras. Air matanya menetes pelan, dan tanpa sadar, Dika mengulurkan tangan, menyentuh jemarinya. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat dunia Laras bergetar. Suara petir di luar menyadarkan mereka. Laras buru-buru menarik tangannya. "Mas, tolong jangan dekot-dekot saya lagi," bisiknya dengan suara bergetar. Sebelum semuanya makin salah, Dika hanya menatapnya lama, lalu berbalik pergi. Namun sejak malam itu, tidak ada lagi yang sama. Beberapa hari kemudian, Yusuf pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Rumah besar itu mendadak terasa tenang, pelayan bisa bernapas lega, dan Laras merasa sedikit bebas. Ia bisa tersenyum tanpa rasa takut. Dika yang kini lebih sering di rumah mulai membantu Laras di kebun. Mereka berbincang ringan tentang hal-hal kecil. Bunga, cuaca, masa kecil Dika. Hal-hal yang dulu terasa sepele, kini terasa berharga. "Mbak Laras, suka bunga mawar?" tanya Dika. "Iya, tapi sayang, di rumah ini nggak pernah ada yang tumbuh lama. Entah kenapa, semuanya cepat layu." Dika tersenyum. "Mungkin karena kurang dirawat. Sama seperti orang, kalau nggak dijaga, hatinya juga bisa mati." Laras menatapnya lama. Kalimat itu sederhana, tapi menyentuh. Dan untuk pertama kalinya, Laras merasa hidupnya kembali punya warna. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sore itu, salah satu pelayan rumah, Mbok Minah, melihat Dika dan Laras sedang menjemur pakaian sambil tertawa kecil. Ia menatap keduanya dengan ekspresi tak nyaman. Malamnya, saat Yusuf menelepon dari luar kota, Mbok Minah tanpa sengaja menyebut, "Tadi tuan muda bantuin nyonya di belakang rumah." "Pak." Suasana di seberang telepon langsung hening. Suara Yusuf berat dan dingin. Mereka berdua. Mbok Minah tak menyadari apa yang ia lakukan. Ia hanya menjawab polos, "Iya, Pak. Sepertinya nyonya senang. Rumah jadi ramai lagi." Yusuf menutup telepon tanpa sepatah kata. Wajahnya tegang, matanya menyala. Dan sejak detik itu, kemarahan yang lebih besar dari sebelumnya mulai tumbuh di hatinya. Yusuf pulang mendadak, tanpa memberi kabar. Malam itu, Laras dan Dika sedang duduk di beranda belakang, berbicara pelan. "Mas Dika, kadang saya iri sama orang lain," kata Laras pelan. "Iri? Kenapa?" Mereka bisa tertawa tanpa rasa takut. "Saya bahkan lupa rasanya bahagia." Dika menatapnya lama. "Kalau saya bisa, saya ingin kasih rasa bahagia itu lagi ke Mbak." Mereka saling menatap, hening. Dunia seperti berhenti. Hanya ada suara jangkrik dan detak jantung mereka yang semakin cepat. Tiba-tiba, suara pintu depan dibanting keras. Yusuf berdiri di sana. Wajahnya merah padam, matanya liar. "Jadi benar, ya, aku nggak salah lihat," teriaknya keras. "Kalian berdua main api di belakangku." Laras terkejut, berdiri tergesa. "Bukan begitu, Pak. Kami cuma..." "Diam," bentak Yusuf, lalu menampar Laras sampai jatuh. Dika segera maju menahan ayahnya. "Ayah, cukup. Kami nggak melakukan apapun." Yusuf mendorong Dika hingga hampir jatuh ke kursi. "Kau durhaka, berani rebut istri ayahmu sendiri." Suasana
berubah kacau. Pelayan menjerit ketakutan. Hujan kembali turun deras di luar. Dika berusaha menahan Yusuf, tapi amarah pria tua itu sudah tak bisa dikendalikan. Ia meraih sabuk kulit di pinggangnya dan mengayunkannya ke arah Dika. "Kau anak kurang ajar. Malam ini juga aku usir dari rumah ini." Laras menjerit. "Pa, jangan!" "Jangan sakiti Mas Dika." Yusuf menatapnya dengan mata merah. "Mas Di, sekarang kau panggil dia Mas." Ia tertawa miris. "Kalian memang pantas dapat azab." Dika berdiri di depan Laras, melindunginya lagi. "Kalau ayah mau hukum saya, silakan. Tapi jangan sentuh dia." Yusuf menatap mereka berdua dengan pandangan kebencian yang membara. "Mulai malam ini, kalian bukan lagi keluarga. Aku akan buat kalian menyesal seumur hidup." Ia berjalan pergi, meninggalkan rumah dengan amarah yang belum padam. Laras jatuh tersungkur di lantai, menangis sejadi-jadi. Dika menatapnya, lalu berlutut di sampingnya, menenangkan dengan suara pelan. "MBO, saya janji, saya nggak akan biarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Sekalipun itu ayah saya sendiri." Dan di tengah hujan malam yang deras, di antara ketakutan dan dosa, dua hati yang seharusnya terpisah, kini benar-benar bersatu dalam kesalahan. Setelah pertengkaran hebat, rumah besar milik juragan Yusuf terasa seperti kuburan. Hujan telah reda, tapi hawa dingin dan ketegangan masih menggantung di udara. Pelayan-pelayan ketakutan tak berani keluar dari kamar. Sementara di ruang tengah, Laras duduk diam di lantai. Wajahnya pucat dan matanya bengkak. Dika duduk di sebelahnya. Diam, tapi matanya menyimpan kemarahan yang tak bisa ia kendalikan. Suara langkah Yusuf yang berat terdengar menuruni tangga. Ia menatap mereka dengan dingin. Bukan seperti ayah yang marah, tapi seperti raja yang siap menghukum budaknya. "Mulai besok, Dika keluar dari rumah ini," ucap Yusuf datar. "Aku nggak mau lihat mukanya lagi di sini." Laras menatap Yusuf dengan mata memohon. "Pak, tolong jangan. Mas Dika nggak salah apa-apa." Yusuf mendekat, menatap Laras dengan mata yang membuatnya gemetar. "Kamu masih berani membelanya di depan aku?" Dika berdiri, mencoba menahan diri. "Ayah, tolong dengarkan saya dulu." "Diam." Yusuf membentak. "Kamu udah bikin malu keluarga. Aku nggak butuh anak yang ngerebut istri bapaknya sendiri." Suara bentakan itu menggema. Laras terisak, menutupi wajahnya. Yusuf berbalik, naik ke lantai atas, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang menyakitkan. Keesokan harinya, Dika memutuskan pergi. Ia hanya membawa ransel kecil berisi pakaian dan buku-buku lamanya. Laras berdiri di teras belakang, memandang punggung Dika yang semakin menjauh. "Mas, jangan pergi." Suaranya bergetar. Dika menoleh, menatap wajah Laras yang penuh air mata. "Kalau saya tetap di sini, semuanya akan makin buruk. Ayah bisa menyakiti kamu lagi. Saya nggak mau itu terjadi." Laras mendekat, menahan pergelangan tangannya. "Tapi kalau kamu pergi, saya sendirian." "Kamu kuat, Mbak. Lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Dika menatapnya lama, lalu tersenyum pahit. "Kalau takdir mengizinkan, saya bakal balik lagi. Tapi kali ini bukan sebagai anak ayah, melainkan sebagai laki-laki yang ingin melindungi kamu sepenuhnya." Laras terdiam, tangisnya pecah. Dika pun melangkah pergi, meninggalkan rumah itu, meninggalkan hatinya di sana. Beberapa minggu berlalu, Yusuf berubah semakin aneh. Ia sering mengurung diri di ruang kerjanya di lantai atas, ruangan yang selalu terkunci dan tak boleh dimasuki siapapun. Kadang terdengar suara gaduh, kadang bisikan sendiri seperti orang berbicara dengan bayangan. Suatu malam, rasa penasaran Laras mengalahkan rasa takutnya. Ketika Yusuf pergi ke kota, Laras memberanikan diri membuka pintu ruang itu dengan kunci duplikat yang ia temukan di lemari tua. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyergap. Di dalam ruangan, ia menemukan foto-foto dirinya, di dapur, di taman, bahkan saat ia sedang tidur. Semua terpajang rapi di dinding. Di meja, ada buku catatan lusuh bertuliskan nama Laras di sampulnya. Tangan Laras gemetar saat membukanya. Isi buku itu penuh dengan tulisan Yusuf. "Dia harus milikku sepenuhnya. Tak ada yang boleh menyentuhnya. Bahkan anakku sendiri. Kalau dia berani menolak, aku akan menghancurkannya seperti ibunya dulu." Laras terperanjat. "Ibunya dulu?" gumamnya pelan.
Ia menelusuri halaman lain. Di sana tertulis sesuatu yang lebih mengejutkan. Dika bukan anakku. Dia anak dari perselingkuhan istriku dengan mandor kebun. Laras menutup buku itu cepat. Tubuhnya gemetar hebat. Jadi, selama ini Dika bukan anak kandung Yusuf. Berarti hubungan mereka tidak seharusnya dianggap dosa seperti yang Yusuf tuduhkan. Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara pintu terbuka. Yusuf berdiri di ambang pintu, matanya merah, napasnya berat. Jadi, kamu sudah tahu semuanya? Katanya pelan tapi penuh ancaman. Laras mundur, memeluk buku itu di dada. Pak, saya cuma mau tahu, kenapa Bapak begitu membenci Dika? Pense, Yusuf tertawa keras. Suaranya menggema menakutkan. Anak itu bukan darah dagingku. Ibunya mengkhianati aku. Dan sekarang, kamu juga. Laras menahan air mata. Tapi, Mas Dika nggak bersalah, Pak. Dia nggak tahu apa-apa. Kau juga salah. Kau pikir aku nggak tahu tatapan kalian. Kalian pikir, aku buta. Yusuf meraih vas di meja dan melemparkannya ke dinding. Pecah berkeping-keping. Kalian berdua sama. Kalian berdua pengkhianat. Laras berusaha lari keluar, tapi Yusuf menarik pergelangan tangannya keras-keras. Kalau aku nggak bisa memiliki kamu, nggak ada yang boleh punya juga. Katanya dengan suara bergetar di antara amarah dan kegilaan. Laras menjerit, mendorong Yusuf hingga terjatuh ke lantai. Ia berlari keluar dari ruangan dan mengunci pintu dari luar. Napasnya memburu. Untuk pertama kalinya, Laras sadar, suaminya bukan sekadar kasar, tapi juga berbahaya. Beberapa hari kemudian, Laras diam-diam menulis surat untuk Dika. Ia tak tahu apakah surat itu akan sampai, tapi ia harus mencoba. Isi suratnya sederhana, tapi penuh air mata, Mas Dika. Aku tahu semua kebenaran tentang masa lalu Bapak dan Ibumu. Sekarang aku mengerti kenapa Bapak begitu membencimu. Tapi yang paling kutakuti bukan kebencian itu, melainkan pikiranku sendiri. Karena setiap kali mengingat kamu, hatiku bergetar. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Surat itu dikirim lewat Mbok Minah yang kebetulan hendak ke kota. Namun, tanpa Laras tahu, Yusuf diam-diam menemukan salinan surat itu di meja kerja Mbok Minah. Ia membacanya perlahan. Matanya semakin menyala penuh kemarahan. Jadi mereka masih berhubungan diam-diam. Gumamnya pelan. Kalau begitu, aku akan buat mereka berdua menyesal seumur hidup. Yusuf duduk di ruang tamunya, memandangi foto pernikahannya dengan Laras. Ia meremas foto itu sampai sobek, lalu melemparnya ke api perapian. Kalian pikir bisa menipuku? Katanya lirih, tapi beracun. Baiklah, kalau cinta kalian benar, biar cinta itu kubayar dengan darah. Sementara itu, di kota, Dika menerima surat Laras di depan rumah kosnya. Ia membaca setiap barisnya dengan tangan bergetar, lalu menatap langit malam. Mbio, tunggu aku. Aku nggak akan biarkan dia menyakiti kamu lagi. Dan di bawah langit yang muram, dua hati yang seharusnya tak bersatu, kini bersiap menghadapi badai yang lebih besar dari sekadar cinta. Terlarang, badai yang bernama balas dendam. Malam menelan desa dengan sunyi yang mencekam. Lampu-lampu di rumah besar milik juragan Yusuf redup, hanya menyisakan cahaya dari ruang tamu yang berkelip tak stabil. Di dalam, Yusuf duduk di kursi besar. Wajahnya tenggelam dalam bayangan. Tangannya memegang segelas minuman. Sementara di meja depannya tergeletak surat dari Laras kepada Dika. Surat yang menjadi bukti pengkhianatan di matanya. Kau pikir aku akan diam saja, Laras? Bisiknya pelan. Senyum dingin terbentuk di wajahnya. Cinta kalian akan kubayar dengan darah. Beberapa hari kemudian, suara mesin motor terdengar di depan rumah itu. Laras yang sedang menyapu teras langsung berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu suara itu. Ia hafal langkah itu. Dika pulang, pemuda itu turun dari motornya dengan wajah penuh tekad. Matanya tajam, tapi sorotnya menyimpan luka. Laras melangkah cepat ke arahnya, hampir menangis. Mas Dik, kenapa? Kalau Bapak tahu, saya nggak peduli lagi, Mbak. Jawab Dika pelan tapi tegas. Saya nggak bisa terus sembunyi sementara kamu di sini disiksa. Saya harus hadapi semuanya. Belum sempat Laras menahan, pintu rumah terbuka keras. Yusuf berdiri di sana, menatap keduanya seperti seekor singa melihat mangsanya. Jadi, akhirnya kau berani juga pulang, Dika? Dika menatap ayahnya.
atau pria yang dulu ia panggil ayah. Saya balik bukan untuk minta maaf, saya balik untuk bicara. Sekali ini saja. Yusuf berjalan perlahan ke arah mereka. Langkahnya berat tapi pasti. Bicara, setelah kau rebut istriku, saya nggak rebut siapapun. Dia bukan milik siapapun. Dika balas dengan nada keras. Dan saya tahu, saya bukan darah dagingmu. Kata-kata itu membuat Yusuf membeku sejenak. Laras menutup mulutnya. Kaget. Mas Dika, kamu tahu dari mana? Saya baca surat dari ibu kandung saya. Jawab Dika dingin. Semuanya sudah jelas. Aku bukan anakmu. Jadi berhenti berpura-pura jadi ayah. Wajah Yusuf memerah. Urat lehernya menonjol. Tangannya bergetar, menahan amarah. Jadi kamu tahu semua kebusukan ibumu? Perempuan murahan itu menghancurkan hidupku. Dan sekarang kau datang buat nerusin dosanya. Dika melangkah maju, menatap Yusuf dari jarak dekat. Ibu bukan pelacur. Dia cuma perempuan yang gak tahan hidup sama lelaki kejam sepertimu. Kurang aja. Yusuf mengangkat tangan, menampar Dika keras. Tapi kali ini, Dika tak diam. Ia menahan tangan Yusuf. Keduanya beradu pandang. Mata mereka soma-sema menyala penuh kebencian. Laras mencoba melerai, tapi Yusuf mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Kau juga sama, Laras. Perempuan penggoda. Baru jadi istriku sebentar sudah menebar pesona ke anakku. Laras menangis, berusaha berdiri. Saya nggak pernah bermaksud begitu, Pak. Saya cuma ingin hidup tenang. Setelah menghancurkan kehormatanku, Yusuf menampar Laras keras. Dika melihatnya, dan sesuatu di dalam dirinya pecah. Cukup, ayah. Dika berteriak. Ia mendorong Yusuf dengan keras, hingga pria itu jatuh membentur meja kaca. Suara pecahan memenuhi ruangan. Laras menjerit. Yusuf berusaha berdiri. Darah mengalir dari lengannya yang tergores. Ia menatap Dika dengan mata merah. Bukan lagi sebagai ayah, tapi musuh. Kau akan kubuat menyesal lahir ke dunia ini. Yusuf berjalan terpincang ke ruang belakang, lalu keluar membawa botol kaca berisi bensin. Kalau rumah ini sudah jadi tempat dosa, biar sekalian kubakar semuanya. Laras panik, mencoba merebut botol itu. Pak, jangan gila. Tapi Yusuf mendorongnya lagi, hingga menabrak dinding. Dika maju cepat, menahan tangan Yusuf. Mereka berdua bergulat. Botol itu pecah, isinya tumpah ke lantai, mengenai tirai yang terbakar oleh lampu minyak yang jatuh. Api menyambar cepat. Rumah besar itu berubah jadi lautan api dalam hitungan detik. Mas Dik, cepat keluar, teriak Laras. Aku nggak bisa ninggalin dia begini, jawab Dika, memegang Yusuf yang setengah pingsan di lantai. Laras menatap keduanya dalam kebingungan dan ketakutan. Asap menyesakkan napas. Akhirnya Dika berhasil menggendong Yusuf keluar dari rumah yang hampir runtuh. Namun begitu di luar, Yusuf mendorong Dika lagi. Aku nggak butuh pertolonganmu, anak haram. Kau tetap manusia. Walau sejahat apapun, aku nggak mau kau mati begini. Tapi Yusuf tak sempat menjawab. Suara ledakan dari dalam rumah membuat mereka terlempar ke tanah. Api menjilat langit malam. Subuh menjelang, api berhasil dipadamkan, tapi rumah Yusuf hangus total. Para warga berdatangan, pelayan menangis. Laras duduk di tanah, tubuhnya gemetar, wajahnya kotor berdebu. Dika duduk tak jauh darinya, menatap puing-puing yang masih berasap. Yusuf ditemukan selamat, tapi dengan luka bakar di tangannya. Ia dibawa ke rumah sakit, matanya terus menatap kosong ke arah Dika, bukan dengan rasa bersalah, tapi kebencian yang lebih dalam. Sore itu, setelah semua reda, Laras dan Dika berdiri di tepi halaman yang kini hanya tersisa abu. Angin bertiup pelan, membawa sisa bau asap. Mas Dik, kenapa semua ini harus terjadi? Karena cinta yang salah tetaplah cinta, jawab Dika pelan. Kita tahu ini salah, tapi kita juga nggak bisa berhenti. Laras menatapnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Sekarang, kita mau kemana? Aku akan bawa kamu pergi dari sini. Dika berkata lirih. Kita mulai hidup baru, jauh dari semua dosa ini. Tapi jauh di kejauhan, seseorang mengamati mereka dari dalam mobil hitam. Seorang pria dengan tangan dibalut perban, matanya menatap tajam, penuh dendam. Itu Yusuf. Dan dari balik kaca mobil, ia berbisik pelan. Belum selesai, Dika. Belum selesai, Laras. Kalian pikir bisa kabur dari dosamu? Aku akan cari kalian sampai akhir hayat. Malam kembali turun di atas puing rumah yang terbakar. Angin berhembus,
membawa bau arang dan kenangan pahit. Cinta yang lahir dari penderitaan, kini berubah menjadi pelarian penuh dosa, dan bayangan Yusuf, dengan amarah serta rahasia masa lalu, akan mengikuti mereka kemanapun pergi. Fajar baru saja muncul di ufuk timur, ketika Dika dan Laras meninggalkan desa. Lengket Kalebu, udara lembab sisa hujan semalam. Mereka hanya membawa tas kecil berisi pakaian seadanya, dan sejumlah uang hasil penjualan perhiasan. Laras, sepanjang perjalanan di atas motor tuanya, Laras memeluk Dika dari belakang. Bukan karena romantis, tapi karena takut. Takut kalau pria itu akan menghilang, seperti semua hal baik yang pernah dimilikinya. Mas, kita mau kemana? Tanya Laras pelan. Kota, tempat di mana nggak ada yang kenal kita. Kita mulai dari nol, jawab Dika tanpa menoleh. Namun di hatinya, Dika tahu, mereka bukan melarikan diri dari tempat, tapi dari dosa yang terus mengikuti mereka. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di pinggiran kota Semarang. Dika bekerja di bengkel kecil milik temannya, sementara Laras membantu di warung makan sebelah kos. Keduanya hidup sederhana, berpura-pura menjadi pasangan suami istri biasa. Setiap malam, Laras menatap Dika yang tertidur di sebelahnya. Napasnya teratur, wajahnya damai. Namun di balik ketenangan itu, hatinya terus dihantui rasa bersalah. Aku istri sah ayahnya, tapi aku juga mencintai anak itu. Ia teringat wajah Yusuf yang marah, tatapan matanya yang tak pernah bisa ia lupakan. Kadang, Laras terbangun di tengah malam dengan mimpi buruk, melihat Yusuf terbakar di rumahnya. Menatapnya dari balik api sambil berteriak, "Kau tak bisa lari dari dosamu, Laras." Beberapa minggu kemudian, Dika mulai merasa ada yang aneh. Saat ia pulang malam dari bengkel, ia merasa diawasi. Ada motor hitam yang selalu berhenti di ujung gang. Ada surat tanpa nama terselip di bawah pintu kos mereka, bertuliskan, "Dosa tak akan mati hanya karena kau kabur." Dika menyembunyikan hal itu dari Laras agar perempuan itu tidak ketakutan. Namun setiap kali angin malam berhembus dan suara langkah terdengar di luar kamar, Dika tak bisa tidur. Suatu malam, saat Dika pulang lebih cepat, ia melihat bayangan seorang pria berdiri di seberang jalan, tinggi, dengan tangan terbalut kain. Bayangan itu hilang ketika lampu mobil lewat. Dika tahu Yusuf masih hidup, dan ia sudah menemukan mereka. Hari-hari berikutnya, ketegangan mulai menggerogoti hubungan mereka. Laras menjadi mudah cemas, sering melamun, sementara Dika semakin keras kepala, sibuk bekerja demi menyiapkan uang untuk kabur lagi. "Mas, sampai kapan kita terus begini, bersembunyi, sampai dia berhenti mengejar kita?" "Dia nggak akan berhenti, Mas. Aku tahu siapa Yusuf. Selama dia masih hidup, dia nggak akan biarkan kita tenang." Dika menatap Laras dengan mata merah karena kurang tidur. "Jadi, kamu nyesel ikut aku?" "Aku nggak nyesel mencintaimu," jawab Laras lirih. "Aku cuma takut cinta ini bakal membunuh kita dua-duanya." Suatu malam, saat Laras menutup warung, seorang laki-laki datang, mengenakan jaket hitam dan topi menutupi wajahnya. Ia meletakkan uang di meja, menatap Laras lama, lalu berkata pelan, "Juragan Yusuf titip salam." Laras terpaku. Wajahnya langsung pucat. Sebelum ia bisa berkata apa-apa, pria itu sudah pergi. Saat ia menatap meja, uang yang ditinggalkan bukan uang biasa, tapi lembaran uang terbakar di tepinya. Berbau bensin, Laras jatuh terduduk, tangannya gemetar. Ia tahu itu bukan sekadar pesan, itu ancaman. Malamnya, Dika pulang dan mendapati Laras menangis di sudut kamar. Begitu ia tahu apa yang terjadi, Dika langsung marah. Dia udah mulai main kotor. "Kalau gitu, aku juga nggak bakal diam." Dika mengambil jaket dan hendak keluar, tapi Laras menahannya. "Mas, jangan cari dia. Dia bisa ngebunuh kamu. Kalau aku nggak lawan sekarang, dia nggak akan berhenti sampai kamu mati." Laras memeluk Dika dari belakang, menangis terseduh. "Aku udah kehilangan rumah, harga diri, semuanya. Jangan suruh aku kehilangan kamu juga." Dika tangannya gemetar. Ia berbalik, memeluk Laras erat-erat, mencium keningnya. "Baiklah, tapi mulai besok, kita pindah. Malam ini kita kemas barang dan pergi sebelum matahari terbit." Namun takdir rupanya bergerak lebih cepat dari rencana mereka. Menjelang tengah malam, suara kaca pecah memecah keheningan. Seseorang melempar batu ke jendela kamar mereka. Dengan secari kertas menempel di batu itu, di kertas itu tertulis, "Aku sudah dekat."
Kalian tak bisa sembunyi selamanya. Dika membuka pintu dengan cepat, berlari keluar. Tapi jalanan kosong. Hanya suara angin dan bayangan mobil hitam di ujung gang yang perlahan menjauh. Laras menatap dari dalam. Wajahnya pucat pasi. Mas, itu dia kan? Yusuf. Dika menatap jalan gelap di depannya. Entah, tapi kalau iya, berarti ini belum berakhir. Malam itu mereka tidak tidur. Hujan turun deras, menutupi suara isak Laras yang duduk di dekat jendela. Dika menggenggam tangannya. Mbak, denger ya, apapun yang terjadi, aku nggak akan ninggalin kamu, Mas. Kalau salah satu dari kita harus pergi, biar aku aja. Aku yang berdosa paling besar. Jangan bilang begitu. Dosa ini kita tanggung berdua. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang menemani mereka. Laras memejamkan mata, bersandar di bahu Dika. Mas Dika, kalau nanti kita mati, kamu mau ketemu aku di mana? Di tempat yang gak ada dosa, Mbak. Di tempat kita bisa cinta tanpa takut. Pagi menjelang. Dika dan Laras bersiap untuk kabur lagi. Tapi saat mereka keluar dari kamar, pintu kos sudah terbuka sedikit. Di lantai depan pintu, ada foto mereka berdua sedang tidur. Diambil diam-diam, di balik foto itu, tertulis tulisan tangan yang sangat mereka kenal. Aku sudah melihat kalian. Waktunya hampir tiba. Yusuf Laras menjerit kecil, menjatuhkan foto itu. Dika memandang sekeliling. Napasnya memburu. Bayangan dendam Yusuf kini benar-benar nyata. Dan untuk pertama kalinya, Dika sadar, mereka bukan hanya pelarian, mereka buruan. Langit pagi tampak kelabu ketika Dika dan Laras meninggalkan kos. Mereka naik bus tujuan ke arah barat, ke sebuah kota kecil di lereng pegunungan yang dikenal sunyi, hampir terlupakan. Kota itu bernama Waringin-Wangi, tempat yang dulu pernah disebut ibu kandung Dika dalam suratnya sebagai tempat dosa Yusuf dimulai. Dika tak mengatakan itu pada Laras. Ia hanya berkata mereka akan bersembunyi di sana untuk sementara. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ia sedang berjalan kembali ke asal mula semua kebusukan. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, bus mereka berhenti di terminal kecil yang sepi. Kota Waringin-Wangi seperti terperangkap di masa lalu. Rumah-rumah tua, jalan berbatu, pepohonan besar menutupi cahaya matahari. Udara di sana dingin dan lembab. Dan entah mengapa, setiap orang yang mereka temui seolah menatap dengan curiga. Mereka menyewa kamar di rumah sewa milik seorang wanita tua bernama Maksumi, yang wajahnya keras, tapi matanya tajam, penuh tanya. Kalian dari mana? Tanya Maksumi. Dari selatan, Bu. Cuma mau kerja dan cari tempat tenang. Jawab Dika sopan. Maksumi menatap mereka lama, lalu tersenyum tipis. Cananya, di sini semua orang datang buat melupakan masa lalu. Tapi nggak ada yang benar-benar bisa lupa. Kata-kata itu membuat Laras merinding. Malam hari, Dika dan Laras menata barang seadanya di kamar. Laras duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Sementara Dika memandangi foto ibunya yang sudah kusam. Di balik foto itu tertulis pesan singkat yang dulu tak pernah ia perhatikan. Jika suatu hari Yusuf mencari kamu, pergilah ke Waringin-Wangi. Di sana ada kebenaran yang harus kamu lihat dengan matamu sendiri. Dika memandangi tulisan itu lama, sampai Laras memanggilnya. Mas, kenapa diam? Enggak apa-apa. Cuma tempat ini kayaknya bukan sembarang tempat. Maksudmu? Aku rasa ibu pernah ke sini. Keesokan harinya, Dika pergi ke pasar tua untuk mencari pekerjaan. Di sana ia bertemu seorang lelaki tua penjaga kios barang antik. Ketika Dika menyebut nama Yusuf, wajah lelaki itu berubah pucat. Yusuf? Juragan Yusuf dari selatan? Iya. Bapak kenal? Tentu kenal. Dulu dia sering datang ke sini sebelum istrinya mati. Dika menatapnya kaget. Maksud Bapak, ibu saya? Iya, kalau kau anaknya, berarti kau anak Ratna. Lelaki itu menatap Dika lama, lalu berbisik pelan. Kau harus hati-hati. Yusuf bukan cuma juragan kaya, dia juga pembunuh. Sore itu, Dika pulang ke rumah sewa dengan wajah muram. Ia menceritakan semuanya pada Laras. Maksumi bilang dulu, ada wanita muda tewas di tepi hutan belakang kota. Katanya jatuh dari tebing.
tapi banyak yang percaya dia didorong. Laras menatap Dika dengan ngeri. Kamu itu aku yakin. Dika menatap kosong ke arah jendela. Hujan turun deras di luar. Kalau Yusuf yang ngebunuh dia, berarti semua penderitaan kita bukan kebetulan. Semua ini warisan dari dosanya. Laras menggenggam tangannya erat-erat. Mas, kalau kamu nemuin kebenaran itu, kamu mau apa? Aku mau dia bayar semuanya. Malam itu, Laras terbangun oleh suara langkah di luar jendela. Ia menyingkap tirai perlahan dan nyaris menjerit. Di luar, di antara kabut, berdiri Yusuf dengan wajah gelap dan tangan terbalut kain. Ia menatap ke arah jendela mereka. Matanya merah menyalak dalam kegelapan. Laras menutup mulutnya agar tak menjerit. Ia membangunkan Dika cepat-cepat. Ketika Dika berlari ke jendela, sosok itu sudah menghilang. Tapi di tanah di bawah jendela, ada kain putih yang diikatkan pada batu. Bertuliskan tulisan tangan Yusuf. Kau mencari masa lalu, Dika. Hoti-hot, masa lalu juga sedang mencarimu. Sementara itu, di gubuk tua di tepi hutan, Yusuf menatap foto Dika dan Laras di tangannya. Wajahnya tampak lebih tua, tapi matanya menyala dengan dendam yang belum padam. Kalian pikir aku gila, gumamnya lirih. Tapi kalian yang memaksa aku begini. Ia membuka peti tua berisi beberapa lembar surat lama dan sepotong kalung wanita. Di balik kalung itu tertulis nama Ratna, Ibu Dika. Kau kira aku lupa, Ratna? Yusuf berbicara seolah pada udara. Kau tinggalkan aku demi laki-laki rendahan itu. Dan sekarang anakmu datang menantangku. Kalau dosa tak bisa mati, biarlah ku teruskan sendiri. Ia menyalakan lilin, lalu menatap peta kecil kota Weringin Wangi. Di atas peta itu, ia menandai satu titik merah besar. Rumah sewa Maksumi. Dika mengikuti petunjuk dari lelaki tua di pasar. Ia menuju hutan belakang kota, tempat di mana ibunya dikatakan tewas. Di sana, ia menemukan batu nisan tua tanpa nama, dan di sampingnya, kalung serupa dengan yang Yusuf simpan di peti. Saat ia memungut kalung itu, suara langkah terdengar di belakangnya. Dika, dan melihat Yusuf berdiri di antara kabut. Kau akhirnya datang juga, Dika. Kau bunuh dia kan? Dia memilih mati daripada hidup dengan aku. Tapi kalau kau mau tahu, aku cuma membantu mempercepat takdirnya. Dika memukul Yusuf, tapi pria itu menangkis. Pertarungan mereka berlangsung sengit di bawah hujan dan kilat. Yusuf berteriak di antara pertarungan. Kau pikir kau lebih suci dari aku? Cintamu pada Laras lebih busuk dari dosaku. Dika menjerit, mendorong Yusuf hingga terjatuh ke tanah berlumpur. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, Laras datang sambil menangis. Mas, jangan. Kalau kamu bunuh dia, kamu nggak beda sama dia. Yusuf tertawa terbahak di tanah. Dengar itu, Dika, perempuanmu takut kamu berubah jadi aku. Hujan turun makin deras. Dika berdiri di tengah hujan, menggenggam kalung ibunya. Sementara Yusuf merangkak pergi ke kegelapan hutan, Laras memeluk Dika dari belakang. Keduanya menangis tanpa suara. Mas, kita nggak bisa terus lari. Kita harus hadapi semua ini. Aku tahu, bisik Dika pelan. Tapi malam ini baru permulaan. Dan di balik pepohonan, Yusuf menatap mereka. Tubuhnya gemetar, wajahnya berdarah, tapi matanya masih menyala dengan kebencian abadi. Kalau darah harus dibayar dengan darah, gumamnya, maka semua dosa akan berakhir dengan kematian. Kabut pagi, diiringin wangi tebal dan lembab. Hutan di belakang kota itu seperti menyimpan napas, menunggu sesuatu yang akan pecah. Dika dan Laras duduk di tepi perapian kecil di rumah sewa Maksumi. Tubuh mereka letih, mata kosong. Mas, sampai kapan kita terus bersembunyi? Tanya Laras lirih. Sampai dia berhenti mencari kita. Jawab Dika pendek. Tapi kamu tahu, kan, dia nggak akan pernah berhenti. Dika tidak menjawab. Ia hanya menatap api yang mulai padam. Dalam hatinya, ia tahu Laras benar. Selama Yusuf masih hidup, dosa mereka tidak akan pernah berhenti menagih. Siang itu, Maksumi memanggil Dika ke ruang tamu. Wajah wanita tua itu tampak tegang. Aku tahu siapa kamu, nak, katanya pelan. Kamu anak Ratna dan juragan Yusuf. Dia juga pernah datang ke sini bertahun-tahun lalu. Dika menatapnya tajam. Jadi benar, dia yang bunuh ibu? Maksumi menggeleng pelan. Yang mendorong ibumu sampai mati memang Yusuf. Tapi yang memulai semuanya bukan dia. Dika terdiam. Apa maksudnya?
kamu harus tahu, ini, Ratna bukan sekadar korban. Dia pernah mencintai Yusuf, tapi juga mengkhianatinya. Dan Yusuf bukan hanya suaminya. Dia saudara tiri Ratna. Kata-kata itu menancap seperti petir di kepala Dika. Apa? Saudara tiri? Ya, mereka dibesarkan di rumah yang sama. Ratna nggak pernah tahu sampai terlambat, sampai dia hamil. Yusuf yang menemukan kebenaran itu. Lalu segalanya berubah jadi gila. Dika menandok. Tubuhnya gemetar. Berarti aku hasil dari hubungan itu? Maksumi tidak menjawab. Tapi air mata di matanya adalah jawaban paling jelas. Malam itu, Dika duduk di depan rumah. Wajahnya pucat. Laras datang mendekat, membawa secangkir teh. Mas, kenapa diam saja? Aku udah tahu semuanya. Tentang Yusuf, tentang semuanya. Dika menatap kosong ke arah kabut. Aku bukan cuma anak haram, Mbak. Aku hasil dari dosa yang gak seharusnya ada di dunia ini. Laras menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Mas, jangan bilang begitu. Laras, kalau aku hasil dari darah yang kotor, berarti cinta kita juga bagian dari dosa yang sama. Suara mereka ditelan angin. Laras memegang tangan Dika erat. Dosa itu bukan kamu yang pilih. Tapi cinta kita bisa jadi penebusnya. Gak ada penebusan buat orang kayak aku. Balas Dika, suaranya nyaris bergetar. Beberapa jam kemudian, dari balik kabut hutan, suara mesin mobil terdengar. Lampu sorot menembus kegelapan, berhenti tepat di depan rumah Maksumi. Yusuf keluar dari mobil. Wajahnya tirus, matanya kosong tapi tajam. Di tangannya ada map lusuh berisi surat-surat lama. Kalian pikir bisa sembunyi di sini? Katanya perlahan. Aku tahu tempat ini. Disinilah semuanya bermula. Maksumi keluar dari rumah, mencoba menghalangi. Yusuf, cukup. Kau udah menghancurkan cukup banyak hidup orang. Belum, Sumi. Belum sampai semuanya dibayar. Yusuf berjalan masuk. Langkahnya berat tapi penuh tujuan. Laras mundur. Ketakutan. Dika berdiri di depannya, menghadang. Semua ini cukup sampai di sini, Pak. Jangan panggil aku, Pak. Aku bukan ayahmu. Memang bukan. Dika menatapnya tajam. Dan aku nggak akan biarkan kau menyakiti siapapun lagi. Yusuf menatapnya lama, lalu tersenyum pahit. Kau tahu, Dika? Dulu aku mencintai Ratna. Tapi begitu tahu dia darahku sendiri, aku hancur. Sekarang aku lihat diriku di kamu. Mencintai seseorang yang seharusnya tak boleh dicintai. Ia menatap Laras tajam. Kau pikir, aku nggak tahu kenapa kau begitu mirip Ratna. Kau perempuan yang sama, yang memikat, lalu menghancurkan. Angin bertiup kencang, hujan mulai turun. 3 orang itu berdiri di ambang rumah tua. Mata saling menatap dengan beban yang tak tertahankan. Laras berteriak, menangis. Cukup, semua ini salah takdir. Kenapa kita harus saling menyakiti? Karena masa lalu yang bukan kita buat. Yusuf menatapnya lama. Karena dosa tidak mati, Laras. Ia hanya menunggu darah baru untuk menebusnya. Dika maju selangkah. Kalau darah itu yang kamu mau, Kukap, jangan sentuh dia. Kau pikir pengorbanan bisa hapus dosa? Enggak, tapi aku nggak mau terus hidup dalam lingkaran kebencian ini. Hening beberapa saat. Hujan semakin deras. Akhirnya Yusuf menunduk. Napasnya berat. Mungkin kamu benar, Dika. Dosa ini harus berhenti di sini. Ia menatap Dika dan Laras sekali lagi. Lalu berbalik meninggalkan mereka dalam hujan. Langkahnya berat, tapi wajahnya seperti telah kehilangan semua makna hidup. Kabar datang dari polisi. Mobil Yusuf ditemukan di jurang dekat Waringin. Tidak ada jasad, hanya surat di kursi depan, ditulis dengan tinta yang sudah luntur. Aku lelah menjadi penjaga dosa, biarlah darahku jadi penutupnya. Ratna, Dika, Laras, semoga kalian menemukan damai yang tak pernah kudapatkan. Laras menangis lama saat membaca surat itu. Dika memeluknya tanpa kata. Mas ya, sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita bukan untuk lari, tapi untuk berhenti membenci. Mereka berjalan meninggalkan kota Waringin dengan langkah perlahan. Sementara di belakang mereka, kabut menelan segalanya, seolah menyimpan rahasia yang akhirnya bisa tenang. Cinta, dosa, dan darah akhirnya berhenti di satu titik. Bukan karena kemenangan, tapi karena kelelahan manusia melawan nasib. Yusuf tenggelam bersama rahasianya.
Ratna dimakamkan dalam diam. Dan Dika serta Laras belajar hidup dengan luka yang tak akan pernah sepenuhnya sembuh. Namun di hati kecil Laras, suara Yusuf masih terngiang. Dosa tidak mati. Laras, ia hanya menunggu darah baru untuk menebusnya. Dan ia pun bertanya-tanya, apakah yang mereka sebut cinta benar-benar penebusan? Atau sekadar bentuk baru dari dosa yang sama? Waktu berjalan tanpa suara, meninggalkan luka tapi juga menumbuhkan ketabahan. Laras dan Dika kini tinggal di kota kecil di pesisir utara, jauh dari ringin wangi dan segala kenangan kelam. Dika bekerja sebagai pengajar di sebuah sekolah desa, sementara Laras membuka warung kecil di tepi pantai. Hidup mereka sederhana, tapi tenang, setidaknya di permukaan. Namun di dalam hati, bayangan masa lalu belum benar-benar lenyap. Setiap kali malam turun dan ombak pecah di pantai, Dika sering termenung menatap laut, seperti menunggu sesuatu yang tak pernah kembali. Suatu pagi, Laras menemukan amplop lusuh di depan pintu warungnya. Tak ada pengirim, hanya sebaris tulisan di luar. Untuk Dika dan Laras. Dari seseorang yang masih hidup. Di dalamnya ada secari kertas. Kalian mungkin berpikir aku mati di jurang itu, tapi aku hanya menghilang. Aku melihat kalian memaafkan dunia yang tidak pernah memaafkan kalian. It's a cook. Tapi ingatlah, darahku tetap mengalir di nadi kalian. Jangan biarkan ia menuntut lagi. Laras menggenggam surat itu erat-erat. Wajahnya pucat. Mas, dia masih hidup. Dika membaca surat itu tanpa berkata apa-apa. Hanya matanya yang bergetar, menahan emosi yang terlalu lama ia kubur. Kalau dia masih hidup, katanya pelan, berarti kita belum selesai. Dika mendapat kabar dari seorang muridnya yang tinggal di daerah pegunungan. Murid itu bercerita tentang seorang lelaki tua yang tinggal sendirian di gubuk hutan, suka bicara sendiri, dan sering menyebut nama Ratna dan anakku. Nama itu membuat dada Dika bergetar. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan pergi ke sana. Laras menahannya. Mas, kenapa harus kau cari dia lagi? Kita udah hidup tenang sekarang. Karena kalau aku nggak hadapi dia, aku nggak akan pernah tenang. Dosa itu masih menempel di darahku. Laras memeluknya erat. Kalau begitu, aku ikut. Perjalanan mereka panjang dan sunyi. Kabut turun ketika mereka tiba di tepi hutan. Di sana berdiri gubuk reot, seperti tak tersentuh waktu. Ketika pintu diketuk, suara serak menjawab dari dalam. Masuk saja. Aku tahu kau akan datang. Yusuf duduk di kursi kayu. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih. Wajahnya sudah bukan wajah seorang juragan, hanya seorang manusia yang tersisa dari dirinya sendiri. Aku tahu kalian masih hidup, katanya pelan. Dan aku lega. Kenapa kamu kirim surat itu? Tanya Dika. Karena aku ingin menebus, bukan dengan darah, tapi dengan pengakuan. Ia mengeluarkan map lusuh dari dalam lemari. Map yang sama yang dulu ia bawa ke Weringin Wangi. Di dalamnya ada surat pengakuan dan lembaran dokumen lama. Di sini tertulis semuanya. Tentang aku dan Ratna. Tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Aku nggak mau tahu lagi. Potong Dika. Kau harus tahu. Karena tanpa tahu, kau akan terus hidup dengan bayangan yang salah. Yusuf menatap Dika dengan mata berair. Kau bukan anakku, Dika. Suara itu membuat dunia berhenti sesaat. Ratna sudah hamil sebelum aku menikahinya. Ayah kandungmu orang lain. Seorang pekerja kebun yang dia cintai diam-diam. Aku yang membesarkanmu karena aku cinta ibumu. Meski hatiku penuh amarah. Saat aku tahu dia menipuku, aku kehilangan akal. Dan semua dosa itu dimulai dari situ. Dika terdiam. Dadanya terasa sesak, lega, sekaligus perih. Selama ini, ia hidup dalam keyakinan bahwa dirinya adalah hasil hubungan terlarang, anak dari dosa. Dan kini, kebenaran itu runtuh, sekaligus membebaskannya. Kenapa baru sekarang kau bilang? Karena dulu aku terlalu sombong untuk mengaku. Aku ingin kau membenciku, supaya aku merasa masih punya kendali. Tapi ternyata, kebencianmu justru yang menyelamatkanmu. Yusuf tersenyum lemah. Kau bertahan. Kau tetap jadi manusia, Dika. Sementara aku hanya bayangan dari dosaku sendiri. Yusuf meninggal dengan tenang di gubuk itu. Ia dimakamkan sederhana, di bawah pohon besar yang menghadap ke arah matahari terbit. Tak ada orang yang datang selain Dika dan Laras. Saat tanah terakhir ditimbun, Laras berbisik, mungkin ini yang dia tunggu. Bukan darah,
tapi pengampunan. Dika menatap makam itu lama. Air mata jatuh tanpa suara. Mungkin benar, karena akhirnya kita semua cuma ingin dipercaya bisa berubah. Beberapa bulan kemudian, Dika dan Laras kembali ke rumah mereka di tepi laut. Langit senja berwarna jingga, dan ombak berlari ke pantai seperti membawa pesan dari jauh. Laras menggenggam tangan Dika. Mas, kita udah lewati semuanya. Sekarang tinggal hidup. Ya, Dika menatap laut. Hidup dan tidak lupa. Kamu masih ingat dia? Aku nggak mau lupa, tapi aku nggak mau benci lagi. Mereka berdiri lama di tepi pantai. Angin sore meniup rambut Laras. Dan di kejauhan, matahari tenggelam perlahan, menutup kisah panjang tentang cinta, dosa, dan penebusan. Beberapa tahun kemudian, anak kecil berlari di tepi pantai, tertawa lepas. Laras memanggilnya, Raka, jangan jauh-jauh. Anak itu menoleh, tersenyum, dan Dika melihat dalam matanya. Ada sedikit cahaya yang dulu hilang dari hidupnya. Cahaya yang bukan berasal dari masa lalu, tapi dari keberanian untuk memaafkan. Lihat Laras, kata Dika pelan. Ini cara Tuhan menebus semua dosa kita. Laras tersenyum, menatap ke langit yang perlahan berubah senja. Ya, Mas, karena cinta sejati bukan tentang melupakan dosa, tapi hidup cukup lama untuk memperbaikinya.